Bismillahirrahmanirrahim. Kita review dulu bab hal. Hal adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Dan keduanya yaitu fa'il dan maf'ul bih ketika terjadi suatu perbuatan. Ja'a Muhammadun rokiban. Ja'a telah datang siapa Muhammadun Muhammad. Bagaimana keadaan Muhammad datang? Rokiban. Dengan berkendaraan. Alqa al-azizu. Alqa telah menemui siapa al-azizu al-aziz, ya, gubernur Yusuf kepada Yusuf fisijni di dalam penjara. Bagaimana keadaan Yusuf di dalam penjara? Madluman, dalam keadaan dizolimi. Nah, ini adalah hal yang menjelaskan tentang objek atau maf'ul bih. Kalau yang awal tadi hal yang menjelaskan tentang fa'il. Sekarang hal yang menjelaskan tentang fa'il dan maf'ul bih. Soddaqo telah membenarkan siapa al-azizu al-aziz jaujatahu kepada istrinya. Bagaimana keadaan al-aziz dan jaujatahu? Zolimaini, keadaannya itu keduanya berbuat dolim. Nah, ini berarti menjelaskan fa'il dan maf'ul bih. Hal yang menjelaskan fa'il dan maf'ul bih. Kemudian hal itu ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Apa sih mufrad? Mufrad maksudnya kalimatnya satu kalimat. Jadi satu kalimat. Bukan artinya satu, bukan, tapi kalimatnya satu. Sholla al-waladu jalisan. Nah, itu jalisan itu sebagai hal mufrad, satu kata. Sholla al-waladani jalisaini. Nah, itu waladani jalisaini. Kalimatnya isinya musanna, tapi kalimatnya satu kata, yaitu jalisaini. Al-auladu jalisina. Sholla al-auladu jalisina. Ini jamak, ya. Jamak jalisina itu tetapi satu kata. Nah, ini namanya hal mufrad. Mufrad dalam kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah hal yang murakkab, yaitu yang terdiri dari jumlah. Jadi halnya berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contoh, ja'a al-waladu yabki. Nah, ja'a fi'il, al-waladu fa'il, yabki. Nah, ini hal. Tapi halnya dalam bentuk jumlah. Yabki, fi'il, fa'il. Terus dimahalikan, ya. Fi mahali nasbin. Hal kan nasab kan? Fi mahali nasbin hal. Gitu ya. Hal apa? Hal jumlah. Nah, itu yang jumlah fi'liyah. Sekarang yang jumlah ismiyah. La tasrob wa anta qaimun. La tasrob fi'il nahyi. Wa anta dan anta. Wawunya itu waw ibtida. Kemudian anta ini mubtada. Qaimun khobar mubtada. Wa jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahali nasbin. Mubtada khobar kan isim marfu sebenarnya keduanya kan. Tapi karena menduduki posisi hal maka diposisikan sebagai nasab. Wa jumlatu minal fi'li wal wa jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahali nasbin hal jumlah. Hal jumlah ismiyah, ya, hal jumlah. Yaitu hal yang murakkab. Sekarang ketentuan hal. Satu, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh adalah sifat. Jumlah yang terletak setelah isim nakiroh adalah sifat. Contoh, au waladin solihin. Jadi ini jumlah apa? Jumlah na'at man'ut, ya. Jumlah na'at man'ut waladin
solihin. Ini kalimatnya sama, nakiro, ya. Majrur. Ya. Kenapa majrur? Nah, itu karena ada huruf atop. Mungkin sebelumnya itu sebelumnya majrur ya. Waladin solihin. Yada'u lahu. Jadi kalau naat itu mengikuti man'utnya. Kemudian yang kedua, setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Jumlah ya, yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Tadi yang pertama, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiro adalah sifat. Solihin, yada'u lahu. Jadi jumlah yang terletak setelah isim nakiro. Nah ini kan solihin, ini kan isim nakiro ya. Yada'u lahu. Bukan doa. Jadi isim nakirohnya ini sifat ya. Jumlahnya kan yada'u lahu. Kalimatnya kayaknya kebalik ya. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh adalah sifat. Ini malah jumlahnya belakang. Yada'u lahu. Waladin solihin. Ini jumlah naat man'ut. Agak jelimet ini. Dari kalimatnya, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiro adalah sifat. Nah, isim nakirohnya kan solihin ya. Tapi jumlahnya kok di belakang. Yada'u lahu. Ya benar, setelah isim nakiro benar. Waladin, Ustaz. Benar sekali Ustaz. Solihin di depan, terus yada'u di belakangnya. Jadi Tapi kalimatnya lihat, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh adalah sifat. Jumlahnya kan yada'u lahu. Iya, ya. Harusnya jumlahnya di depan ya kan? Jumlah setelah isim nakiroh. Ini jumlahnya benar setelah isim nakiroh. Berarti sebelum jumlahnya itu sifat gitu ya. Oh, ini waladin solihin. Waladin solihin kan naat man'ut. Coba gimana? Ada yang bisa paham? Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh adalah sifat. Mungkin setiap isim nakiroh yang terletak. Kebalik nggak? Jumlah yang terletak setelah isim nakiroh ini benar. Adalah sifat, yang menjadi sifat berarti isim nakirohnya ya. Isim nakiroh sebelum jumlahnya itu. Waladin solihin. Kalau solihin ini udah pasti sifat dari waladin gitu kan ya. Kata-katanya aja nih yang agak jelimet ini. Agak sulit dipahami ini. Ya. Nomor 2. Setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Nah, kalau ini benar. Ini kan berarti kan jumlahnya yang dibicarakan kan ya? Iya. Yang dibicarakan jumlahnya. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah. Nah, jumlahnya ini adalah hal. Ini pas nih kalimatnya kan? Nggak jelimet kan? Jadi yang dituju adalah jumlahnya. Kalau yang atas itu agak jelimet. Karena yang dimaksud bukan jumlahnya, justru malah isim nakirohnya. Betul nggak, Buna? Iya. Ya. Jadi yang dibicarakan ini jumlahnya, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh. Berarti kan jumlahnya kan harusnya yang dibicarakan ya.
Iya, tapi ini sifatnya. Adalah sifat. Jadi yang malah justru yang diponis itu isim nakirohnya, bukan jumlahnya. Ini yang membingungkan kita. Nah, ya udah, nanti mungkin lama-lama paham. Nanti saya tanyakan dulu. Kemudian yang ketiga, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Contoh, ja'a al-waladu yabki. Ja'a telah datang siapa? Al-waladu, seorang anak lelaki, yabki sambil nangis. Atau bisa dalam keadaan nangis. Nangis. Dalam keadaan nangis kan halus ya, bahasa halusnya. Tapi kalau bahasa amiyahnya itu sambil nangis. Bahasa sehari-hari kalau sehari-hari. Amiyah gitu ya, bahasa Arab itu amiyah, bahasa sehari-hari. Jadi hal bisa diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Yang keempat, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau yabki ini isim maf'ul ya, maf'ul bih ya. Nah, isim maf'ul. Maf'ul boleh maf'ul bih, kemudian dijadikan sebagai hal, sebagai keadaan. Yang kelima, hal adalah isim nakiroh. Dan sohibul hal adalah isim ma'rifah. Jadi ini i'rabnya berbeda ya. Halnya nakiroh. Kemudian sohibul halnya harus ma'rifah. Sohibul halnya adalah al-waladu. Ma'rifah. Jadi hal itu, catatannya ya, catatan hal itu harus isim nakiro. Sohibul halnya Sohibul hal itu maksudnya yang berurutan setelah hal apa gimana Ustaz? Yang punya keadaan. Ja'a telah datang siapa al-waladu? Seorang anak. Bagaimana keadaan anak Yabki. Bagaimana keadaan anak itu ya? Bagaimana keadaan al-walad? Yabki sambil nangis atau dalam keadaan nangis. Jadi yang punya keadaan, yang punya kondisi itu namanya sohibul hal. Berarti si al-waladu itu adalah sohibul hal. Iya, yang punya kondisi. Sohibul hal itu artinya yang punya kondisi, yang punya keadaan. Paham ya? Nomor 6, jika keduanya ma'rifah atau nakiro, maka keduanya menjadi sifat ya. Kalau dia dua-duanya itu ma'rifah atau nakiro, itu bukan hal atau sohibul hal, tapi na'at man'ut. Contoh ini. Nah ini, ma'an. Ini kan nakiroh ya. Kayak tadi lah, waladin solihan lah. Solihin Iya, lah. betul. Ma'an harron. Nah ini nakiro. Yang ma'rifah, al-ma'a al-harro. Nah ini na'at man'ut jadinya, atau sifat mausuf. Ya. Jadi kalau hal cirinya sohibul halnya ma'rifah, halnya nakiro. Kalau dia sama nakiro ma'rifah, maka dia menjadi na'at man'ut. Yang ketujuh, hal harus selalu mengikuti sohibul hal dalam muzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Jadi kalau sohibul halnya jamak, halnya juga harus jamak. Kalau sahibul halnya musanna, ya harus musanna. Kalau sahibul halnya mudzakar atau muannas, ya harus ngikut jenisnya, gitu ya. Nah, itulah hal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah.